Kurikulum Merdeka merupakan gagasan dalam transformasi pendidikan Indonesia untuk mencetak generasi masa depan yang unggul. Saat ini, kurikulum Merdeka dikembangkan untuk diterapkan di semua sekolah sesuai dengan sarana dan kesiapan sumber daya yang dimiliki, serta memberikan kemerdekaan kepada guru untuk menyampaikan materi yang esensial dan urgent. Dan yang paling penting adalah memberikan ruang yang luas dan bebas bagi peserta didik untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Jikapun sekolah belum siap, maka tetap dapat menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat sambil melihat perkembangan kesiapan dari sekolah. Pilihan ini dikembalikan kepada sekolah, bagaimana kesiapan kepala sekolah dan guru di masing-masing sekolah. Dari kurikulum ini terdapat salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran sebagai sasaran utamanya, atau yang kita kenal sekarang yaitu modul ajar. Modul ajar juga dapat diartikan sebagai penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Modul ajar di kurikulum Merdeka merupakan pengganti dari RPP yang berformat dari bersifat variatif yang meliputi materi atau konten pembelajaran, metode pembelajaran, interpretasi, dan teknik mengevaluasi yang disusun secara sistematis dan memukau untuk mencapai indikator keberhasilan dan yang diharapkan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sejarah. Perkenalkan nama saya Alfiana Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 301414201 dari program studi Pendidikan Sejarah 5B. Nah, berbicara soal modul ajar, di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada informasi umum, komponen inti, dan yang terakhir lampiran. Baik, langsung kita ulas saja satu persatu komponennya. Di sini saya merancang modul ajar sejarah Indonesia kelas 10 dengan materi sejarah Hindu-Buddha di Indonesia, tepatnya pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Modul ajar sejarah Indonesia dengan mode pembelajaran problem based learning atau PBL. Kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu informasi umum. Yang pertama ada identitas sekolah, yang terdiri dari nama penyusun, yaitu saya sendiri, Alfiana Nur Aini, asal institusi SMA Negeri 2 Sukoharjo, tahun penyusunan 2022, jenjang sekolah menengah atas, kelas 10 dengan alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 45 menit. Kedua ada kompetensi awal. Tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwasanya pada penyusunan modul ajar sendiri itu disesuaikan dengan fase peserta didik. Jadi di kelas 10 ini masuk ke dalam fase E. Kalau kelas 11-12 itu masuk ke fase F. Nah, pada fase E ini peserta didik memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Kemudian menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha secara diakronis dan sinkronis. Ketiga ada profil pelajar Pancasila. Dengan mempelajari sejarah masa kerajaan Hindu-Buddha, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan implementasi
selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa Indonesia dengan terdapat berbagai macam kebudayaan Hindu Buddha yang berkembang pesat. Perkembangan tersebut didasari oleh sejarah dari masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Sejak zaman prasejarah, orang Indonesia dikenal sebagai pelaut ulung yang gemar mengarungi samudera. Bahkan, menurut beberapa ahli sejarah pun hubungan dagang antara India dengan Indonesia telah terjalin. Hubungan ini kemudian berkembang tidak hanya pada perdagangan saja, tetapi juga terjadi interaksi antar budaya dan kepercayaan. Yang ketiga, berkebinekaan global. Dengan implementasi mengambil pelajaran dari para pedagang bahwa pentingnya keterbukaan dari masyarakat pada saat proses perdagangan dunia. Dengan adanya keterbukaan secara sosial, masyarakat juga semakin terbuka dan menerima integrasi kebudayaan luar. Karena keterbukaan dari masyarakat dengan jaringan perdagangan antar bangsa menimbulkan kerjasama yang makin terjalin erat dan berkembang pesat selama masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, mandiri. Dengan implementasi yang pertama, mengerjakan tugas-tugas belajar yang diberikan guru secara mandiri. Yang kedua, menyampaikan pertanyaan saat atau setelah melihat sebuah video maupun membaca sumber. Yang ketiga, meneladani sikap mandiri para pemimpin kerajaan Hindu-Buddha yang mulai berusaha mengembangkan hubungan perdagangan dan pelayaran dengan negeri asing. Yang keempat, integritas. Dengan implementasi yang pertama, menumbuhkan nilai kejujuran kepada para siswa dalam mengerjakan evaluasi dan tugas-tugas belajarnya. Yang kedua, meneladani para pemimpin kerajaan Hindu-Buddha yang arif, bijaksana, pantang menyerah, visioner, pekerja keras, dan mempunyai kemampuan manajemen yang baik, hingga menjadi kerajaan yang mampu memberikan peranan besar terhadap proses integrasi Nusantara dan perdagangan. Yang kelima, kritis. Dengan implementasi yang pertama, mampu memproses informasi dan gagasan serta melakukan evaluasi terhadap prosedur yang dilakukan, mampu mengemukakan pendapat mengenai informasi maupun gagasan yang muncul setelah mempelajari materi pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Yang keenam, kreatif. Dengan implementasi yang pertama, kreatif dalam memilih sumber belajar sebagai bahan diskusi kelompok sehingga menghasilkan materi hasil diskusi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menghasilkan karya atau gagasan atau tindakan yang orisinil dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan baik dalam bentuk audio, visual, maupun karya tulis. Yang terakhir, ada gotong royong dengan implementasi yang pertama berkolaborasi dalam diskusi kelompok dengan saling menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapatnya diterima oleh orang lain. Yang kedua, mengambil hikmah bahwa keberhasilan untuk mencapai tujuan dilandasi semangat kerjasama atau kolaborasi. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang pertama, harus ada jaringan internet yang memadai, komputer atau laptop, perpustakaan buku-buku sejarah sebagai referensi. Yang keempat, PowerPoint tentang materi pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Yang kelima, papan tulis atau whiteboard. 6, LCD dan proyektor. Yang ketujuh, lembar kerja peserta didik. Yang kelima, ada target peserta didik di sini ada 3. Yang pertama, ada peserta didik reguler, yaitu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya saja, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir alas tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Yang keenam, yaitu model pembelajaran yang digunakan. Di sini saya menggunakan pembelajaran secara luring atau offline dengan model pembelajaran problem-based learning atau PBL yang merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model pembelajaran ini dipicu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi berpikir kritis dan analitis dan mampu menciptakan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Kemudian pendekatannya yaitu Student Centered Learning atau SCL dengan strateginya Exposition Discovery Learning, metodenya diskusi.
dan teknik dan taktik pembelajarannya, karena dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan siswa kelas yang siswa tergolong pasif. Kemudian kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu komponen inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi terbentuknya jaringan Nusantara mulai perdagangan, peserta didik dapat menganalisis dengan membaca bahan ajar atau buku sejarah kelas 10 semester 2, sehingga peserta didik mampu memahami sejarah pedagang, penguasa, dan penjajah pada masa klasik Hindia Buddha. Yang kedua, setelah mempelajari materi akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindia Buddha, peserta didik dapat menganalisis dengan membaca bahan ajar atau buku sejarah kelas 10 semester 2 sehingga peserta didik mampu memahami sejarah pedagang, penguasa, dan penjajah pada masa klasik Hindia Buddha. Yang kedua, pemahaman bermakna, yaitu peristiwa terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan dapat dipahami dalam konteks ruang dan waktu, diakronis, sinkronis, kausalitas, imajinatif, kreatif, kritis, reflektif, kontekstual, dan multiperspektif. Yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Di sini ada 3. Yang pertama, pertanyaan yaitu apa saja kerajaan besar yang mampu memberikan peranan yang besar terhadap proses integrasi dan perdagangan Nusantara. Yang kedua, apa yang menjadi faktor pedagang-pedagang Cina dan India saat itu bisa terhubung hingga mempengaruhi peradaban perdagangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengapa jalur pintu gerbang pelayaran dinamakan jalur sutra. Yang keempat, persiapan pembelajaran. Pertama, ada guru mempersiapkan bahan ajar, media, dan lembar penilaian. Yang kedua, peserta didik mencari informasi mengenai materi sejarah pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik di Buddha. Oke, kita masuk ke yang kelima, yaitu kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama ada pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Di sini saya bagi menjadi 2, ada aktivitas guru dan aktivitas siswa. Seperti biasa, yang pertama guru mengucapkan salam, yang kedua guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa, guru mengecek kehadiran siswa dengan menyebutkan nama, atau misal langsung menanyakan kepada peserta didik siapa yang tidak hadir hari ini. Yang keempat, guru memberitahu materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai terbentuknya jaringan Nusantara mulai perdagangan. Yang kelima, guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, guru memberikan motivasi. Dan yang ketujuh, guru memberikan persepsi. Kedua, kita masuk ke kegiatan inti dengan alokasi waktu 60 menit. Di dalam kegiatan inti ini terdapat sintak pembelajaran. Saya mengambil mode pembelajaran PBL. Jadi yang tertera di sini itu sintak pembelajaran problem based learning. Untuk yang pertama, guru meminta peserta didik berkelompok 4 hingga 5 orang yang sudah diacak atau dibagi melalui website random group. Misalkan dengan kalimat silahkan berkelompok 4 hingga 5 orang dengan teman yang sudah diacak atau dibagi melalui random group. Kemudian guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. 3. Dan mengamati, guru meminta peserta didik mengamati permasalahan yang ada pada kegiatan 1. Dengan kalimat, silakan amati permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian guru turut serta dalam proses kegiatan pengamatan peserta didik. Seperti sembari berkeliling, guru bertanya kepada peserta didik apakah ada yang kurang paham atau belum jelas. Sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing dengan menanya, yaitu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya.
Sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yaitu guru menyatukan peserta didik dalam mengumpulkan data atau bahan selama proses penyelidikan. Dengan mencoba yang pertama, guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan satu. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menjawab permasalahan di kegiatan satu. Kemudian guru meminta peserta didiknya untuk menuliskan jawaban yang diperoleh pada lembar yang sudah disediakan. Seperti kemudian tuliskan jawaban kalian di kolom yang sudah disediakan. Yang terakhir, guru berkeliling untuk memastikan bahwa semua siswa memahami maksud dari soal yang sudah diberikan. Yang berikutnya, menyajikan hasil karya, yaitu guru menyatukan diskusi dan memandu pembuatan laporan sehingga setiap kelompok untuk dipresentasikan dengan mengasosiasi. Pertama, guru mengajak peserta didik untuk ice breaking. Misalnya ice breaking ini dilakukan saat uh, kegiatan pembelajaran yang paling berat, setelah melakukan diskusi dan sebelum dilakukannya presentasi. Kemudian setelah melakukan ice breaking, guru meminta peserta didiknya untuk menyatukan hasil diskusinya. Dengan kalimat seperti coba perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan dan tulis jawaban teka-teki silang nomor 1, misalnya seperti itu. Kemudian guru meminta peserta didik lain tepatnya untuk menunjukkan hasil diskusinya. Dengan kalimat berikutnya coba perwakilan kelompok 2 maju dan tulis jawabannya teka-teki silang nomor 2, dan seterusnya. Hingga seluruh kelompok mendapat giliran untuk maju ke depan. Jika sudah, guru meletakkan beberapa spidol whiteboard atau yang disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada. Kemudian untuk perwakilan kelompok maju ke depan berebut mengisi kolom jawaban teka-teki silang yang masih kosong. Dan kalimat seperti ini, semua kelompok sudah mendapat giliran untuk maju ke depan ya. Karena beberapa kolom teka-teki silang masih ada yang kosong, maka saya akan mengadakan sebuah games untuk menjawab kolom-kolom yang masih kosong tersebut. Saya akan meletakkan 7 spidol warna ini di meja tengah paling depan, kemudian satu perwakilan kelompok maju ke depan membawa satu jawaban untuk ditulis di kolom teka-teki silang. Supaya adil dan merata, semua anggota kelompok harus bisa maju ke depan secara bergantian. Dengan syarat per orang yang maju tersebut hanya diperbolehkan menulis satu jawaban saja, tidak boleh lebih. Jika ketahuan, maka kelompok yang bersangkutan akan mendapat sanksi tersendiri, yaitu pengurangan poin. Games ini sebagai bentuk penilaian keaktifan dan kejujuran peserta didik. Dan sintak yang terakhir menganalisis dan menemukan proses pemecahan masalah, yaitu guru menyajikan presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyebarkan materi, yaitu dengan mengomunikasikan. Yang pertama, jika jawaban semua peserta didik sudah sama, guru memberikan kesempatan pada perwakilan kelompok lain untuk memberikan pendapat. Seperti kalimat, berdasarkan teka-teki yang telah terjawab, menurut kalian apakah ada yang jawaban yang berbeda? Jika ada, sebut jawaban menurut kalian benar dan beri alasannya. Seperti itu misalnya. Dan kemudian, jika semua jawaban sama, guru mengapresiasi peserta didik dan meminta peserta didiknya memberikan tepuk tangan. Yang terakhir, masuk ke penutupan dengan alokasi waktu 15 menit. Yang pertama, guru memberikan uji pemahaman atau sebuah tes sumatif menggunakan website atau aplikasi Quizizz. Dan kebetulan juga untuk soal-soal sudah saya bikin dan sudah saya buat di Quizizz juga, tinggal dikerjain. Kemudian guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Dan terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam. Dan biasanya pada penutup ini juga guru bisa menambahkan, bisa menyinggung sedikit mengenai materi apa sih yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke. Kegiatan pembelajaran sudah selesai, kemudian masuk ke asesmen. Di sini asesmen ada 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu pada sebelum proses pembelajaran dimulai. Terus ada asesmen formatif saat proses pembelajaran. Yang ketiga asesmen sumatif itu setelah kegiatan pembelajaran. Dan dari asesmen diagnostik ini yaitu
dengan observasi guru tentang kemampuan peserta didik dalam memahami sejarah terbentuknya jaringan Nusantara mulai perdagangan. Dengan pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi ada 3 tadi. Kemudian asesmen formatif. Yang pertama, yang dinilai itu sikap dan keaktifan peserta didik. Yang kedua, tampilan presentasi peserta didik. Yang ketiga, asesmen formatif itu dengan notul hasil diskusi. Yang kedua, tes pilihan ganda. Kemudian yang ketujuh ada pengayaan dan remedial. Yang pertama, peserta didik yang telah kompeten diberikan pengayaan, tapi jika peserta didik yang belum kompeten diberikan remedial. Yang terakhir, refleksi peserta didik dan guru. Yang pertama, memikirkan kembali situasi pembelajaran melakukan diskusi. Kemudian kedua, melakukan diskusi reflektif secara singkat. Yang ketiga, merancang perubahan apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya. Yang keempat, menulis catatan reflektif. Yang masuk ke komponen yang terakhir, yaitu lampiran. Sebenarnya di sini di dalam lampiran tuh hanya ada lembar kerja peserta didik, terus kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan yang terakhir daftar pustaka. Namun dari dalam lampiran saya ini, saya lampirkan juga dengan yang pertama ada lembar pengayaan dengan 10 soal, yang kedua ada lembar remedial, ada 10 soal juga, yang ketiga ada lembar asesmen diagnostik, sini juga sudah tertera pertanyaan pengantar, ada 3 tadi, saat mengawali kegiatan pembelajaran tadi ya. Di sini juga ada kriteria jawaban, kemudian ada lembar asesmen formatif, yang dinilai aspeknya itu ada persiapan, penyampaian, penulisan jawaban, penampilan, komunikasi verbal, pemanfaatan media, alat bantu, tanggapan terhadap pertanyaan, tanggapan atas sanggahan, aktifan, kejujuran, kolaborasi, dan isi, kemudian di jumlah. Kemudian yang kelima adalah lembar kerja peserta didik, ini dengan teka-teki silang. Menurut saya di sini sudah lengkap. Ya ada judul, nama anggota, kelompok, petunjuk belajar, kompetensi dasar, ada indikator juga, materi pokoknya apa, langkah kerja, dan ini teka-teki silang seperti ini. Dan kemudian ada lembar notula. Di sini saya tulis nama pemberi pendapat atau sanggahan. Di sini isi pendapat atau sanggahan itu seperti apa. Yang kemudian lembar soal pilihan ganda di sini sebagai tes sumatif yang akhir tadi ada 5 soal, di sini juga sudah tertera kunci jawabannya. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini bacaan untuk gurunya. Yang pertama, bacaan gurunya ada Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2, kemudian ada runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara Islam di Nusantara. Kemudian yang ketiga ada pengantar sejarah Indonesia baru. Berikutnya ada bacaan peserta didik ini sejarah Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MA kelas 11. Udah ada glosariumnya juga. Yang terakhir daftar pustaka. Dan di sini saya juga sudah membuat sebuah bahan ajar atau materi. Saya screen terlebih dahulu. Mulai dari atas.
Nih, mengenai pedagang, penguasa, dan penjangkau pada masa klasik Hindu Buddha. Dari materi ini juga sudah tertera beberapa kegiatan pertama ada kegiatan mengamati, kedua ada menanya, dan mengeksplorasi juga. Ada mengasosiasi dan yang terakhir ada mengomunikasikan. Kemudian saya ingin share screen terkait tes sumatifnya. Coba saya. Ya, tes sumatif itu seperti ini. Saya beri judul tes sumatif pertemuan pertama. Pakai kuisis ya. Nanti kalau misalnya udah di pencet ini, terus juga udah dimulai. Ada apa ya namanya kayak masukin kode lah untuk buat mulainya, buat mulai kuisnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait modul Ajar Sejarah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.